Dari Wisma Nusantara lantai 25 di Sisona 5.8 Light FM, the best slow hit station. Iya, ada ketok-ketok. Belum disuruh masuk. Apa kabar Light Audience? Hari Rabu 23 November 2011. Something special selalu hadir di Rabu malam bareng George. Koko George. Koko Crimson boleh. Koko Crimson. Koko Rico. Iya. Itu permain zaman dulu. George Crimson, Mike Malone, and Jack Plum hadir selama 1 jam ke depan menghadirkan seseorang, tapi malam hari ini nggak seseorang sih, 2 orang lah ya, 3 orang sudah ya, 2 ya, 2. Lu nggak dihitung. Sepasang. Ini sepasang tentunya ya. Gue terapiin nanti. Bentar lu. Hebat ya. Self defense nih gue. Oke. Ini dimulai ya, pertempuran Rabu dimulai. Oke, selama 1 jam ke depan di Lights Corner kita akan menembus sisi lain dari seseorang yang unik, karena setiap orang selalu dilahirkan dengan keunikan dan kelebihan masing-masing yang bisa memberikan inspirasi atau inspiring. Dan tamu kita malam hari ini George adalah seseorang yang saya sempat membaca contekan dari Jack Plum. Ini adalah orang yang banting setir. Betul. Iya, banting setir banget. Banting setir. Banting setir artinya dia sudah mempunyai suatu profesi yang mungkin ini bisa menjadikan satu masa depannya. Tiba-tiba dia berbalik 360 derajat bahkan. 360 derajat muter. Muter dong, balik lagi sama aja dong ya. Bentar lu, belum disuruh ngomong. Oh gitu ya. Gue galak mulai. Udah. Hostnya dah. Gak usah galak. Jangan dulu, bentar lu, belum beres. Iya. Oke, dan untuk Anda silakan, nanti kita akan ngobrol panjang selama 1 jam ke depan. Anda bisa gunakan line SMS kami di 081-880-1058 atau via Twitter. Anda cukup mention di LIGFM 1058 ya. Dan gini, saya punya satu sedikit bocoran dari tamu kita ini. Adalah tamu spesial kita malam ini adalah orang yang telah menemukan passion dalam hidupnya. Kembali kita ngomongin passion ya. Uniknya passionnya ini adalah bidang yang tidak pernah terpikirkan sama sekali dalam hidupnya, bahkan bertolak belakang dengan sifat dan kebiasaannya semasa remaja. Wah, ngapain semasa remaja? Korek. Ini kalau yang perlu ditekankan ini masalah bertolak belakang ya. Kadang-kadang kan kalau kita berhadapan ini. Iya, passion sama ini. Ini gue baca randonnya sih Jack, gue pengen ketawa. Iya, apa nih? Kita sapa saja tamu kita malam ini. Setelah itu langsung masuk pertanyaan. Kok malam ini gitu? Oke, malam ini. Oke, kita sapa saja yang sudah hadir di sini. Panggilnya Mas aja deh. Mas Ronald Adrianto. Dia adalah founder Quantum Awareness Healing. Selamat malam Mas. Selamat malam. Apa kabar? Baik, kabar baik. Suaranya langsung sedap ya. Dan dia tadi kita juga gantian, gue jadi hostnya lu Joy. Rezeki lu udah di sana nih, rezeki kita berdua. Udah bagi-bagi masing-masing. Masih coba jadi host. Dan dia nggak sendirian bersama dengan istrinya yang dari tadi senyum-senyum, jangan minta ngajak pulang, katanya hostnya galak. Biarin. Ada Mbak Sini apa kabar? Oke, baik. Sehat? Alhamdulillah. Ini George, tadi kan bilang bahwa passionnya ini bertolak belakang dengan kebiasaan semasa SMA. Betul. Kita mau kembali lagi mental ke zaman-zaman saat SMA ya. Sekolah. Kabarnya Mas Ronald ini ada termasuk anak yang biasa-biasa aja saat masih sekolah dan kuliah, terutama dalam prestasi akademik. Biasa-biasa aja memang. Rata-rata akhir. Iya, begitulah. IP berapa dulu? Jangan ditanya IP nih. Jangan ditanya IP aja gue nggak inget apaan. IP. Kok zaman dulu kita IP-nya rotring. Enggak. Apa itu? 1 koma. IP rotring ya. IP-nya rotring. Ada yang enggak itu ya, Nasakom ya, nasib 1 koma gitu. 1 koma. Tapi pada saat itu biasa-biasa aja, dalam arti ada yang kadang-kadang biasa-biasa di akademis tapi gaul banget. Di badan mahasiswa ada kegiatan, ada apa aja ikut. Tapi dulu nggak pernah ikut sama sekali. Sama sekali nggak. Dulu saya ini lebih ke apa ya namanya? Lebih ke pendiam lah orangnya. Nggak maksudnya nggak tertarik dengan
organisasi semacam seperti itu gitu. Sama sekali tidak gitu. Jadi abis pulang sekolah ya main sebentar ya pulang, udah gitu aja. Gue juga gitu dulu, memang gitu. Sekarang gue siaran gue pulang. Gue gitu loh. Siaran ngecek rekening. Siaran ngecek rekening. Ayo bahas ini, oke kan? Tadi lu nanya apa sih barusan? Forget it. Tapi di sini juga biar dikatakan apa namanya udah jarang bisa dikatakan apa tadi biasa-biasa aja, semuanya biasa aja, nggak ada kelebihan. Tidak ada, biasa aja. Pendiam. Iya. Tergolong pendiam ya. Tergolong pendiam. Tapi anehnya kenapa sekarang doyan ngomong? Jujur ya, light audience tadi ketika ketemu bersama George, Jack di luar, 80% dia yang mendominasi pembicaraan. Gue sih diem aja tadi. Nanyanya dia Lu terpesona sama gue gitu kan. Enggak, gue gak dikasih ngomong soalnya. Gimana cerita zaman dulu katanya pendiam, tapi kok sekarang doyan ngomong? Oh itu kenapa tuh Mas kira-kira Mas? Ada Ya, triggernya? pasti ada satu dorongan ya, ada satu generator yang mendorong, yaitu apa namanya, passionnya itu. Passionnya untuk membagikan apa yang saya dapat, apa yang saya terima, apa yang ada sama saya ini untuk agar orang lain bisa merasakan juga. Nah justru itu passionnya gitu ya. Seseorang kalau di drive dengan passion yang baik gitu ya, itu akan wah sangat luar biasa. Itu passion, calling juga gitu. Oke, ini artinya sorry kalau saya boleh katakan apa dulu gak punya passion sehingga diem aja? Dulu passion saya di musik malah. Oke. Ya dulu pemain band jadi. Jadi kan ya dengan passion yang sekarang ini bertolak belakang 180 derajat gitu. Sangat beda sekali gitu ya. Kalau dulu setelah lulus kuliah saya kerja di bidang musik juga. Nah, habis itu juga main di kafe juga gitu kan. Wah, ya pokoknya hidupnya penuh dengan musik gitu. Sorry dulu kuliah di saya disebut nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Di Untar dulu. Untar. Ya, gue tinggal nagih doang gitu ya. Untar. Kuliah di Untar dan itu sudah mulai terlibat dengan musik secara serius. Nggak serius. Kita cuman kalau saya tuh bisanya gini loh. Keyboard bisa. Kalau ditanya bisa. Piano bisa nggak bisa. Gitar bisa nggak bisa. Gitu. Bass bisa. Drum bisa. Gitu. Tapi ya cuman sekedar bisa gitu. Tapi tidak didalami secara profesional gitu. Tidak gitu. Seperti itu. Cukupan gitu ya. Biasa-biasa aja kan. Biasa, tidak lebih dari biasa. Dan anehnya di sini walaupun biasa aja, tapi sempat melanglang buana di kafe to kafe. Kok bisa? Orang-orang yang biasanya jujur audisi masuk kafe itu agak-agak sulit, betul kan? Udah dilihat berapa repertoarnya udah berapa banyak nih, pasti gitu kan? Terus udah gitu semuanya udah keren, terakhir ditawar gila-gilaan. Nah ini gimana dengan keadaan yang biasa-biasa aja? Kalau dilihat zaman dulu tuh gampang sekali dibandingkan dengan sekarang gitu ya. Karena kebetulan yang punya kafe itu juga customer saya waktu dulu. Jadi ya, nah kamu ada punya band nggak? Ada, yuk masuk gitu. Jadi kan gampang sekali gitu kan. Gitu. Kalau sekarang mungkin lebih agak rumit lah ya, gitu prosedurnya. Dan pada saat itu juga memang personelnya juga teman-teman kampus sudah lengkap ya Mas ya. Vokalisnya ada, yang megangin pintu juga ada. George, maksudnya lengkap. Ntar gua healing lah, nggak apa-apa lah. Sudah, saya lagi kena healing nih. Lagunya Heal the World. Oke, untuk Anda di 0818801058 atau via Twitter di LIGFM1058. Serba biasa menjadi luar biasa. Ini perlu satu hal yang khusus. Ada sesuatu yang men-trigger katanya tadi. Ada satu yang trigger tapi nanti akan kita bicarakan. Anda bisa berbicara ataupun ngobrol langsung dengan Ronald, seorang Ronald Adrianto. Dia adalah founder Quantum Awareness Healing. Kita akan break dulu sebentar. Sebentar lagi kita akan masuk, akan lebih dalam lagi. Akan lebih serius lagi. Ketawanya dikurangin. Galak mulai gua. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Light audience, kita masih sama-sama dalam Lights Corner untuk hari ini, hari Rabu 23 November 2011. Dan tadi kita udah sempat ngobrol ya Merun ya. Kita masih sama Merun. Terus juga ada kita punya tamu yang luar biasa. Ini adalah Mas kok jadi lupa nih, Mas. Ayo Mas Ronald.
Gue pura-pura lagi. Mas Ronald Adrianto, sorry. Beliau adalah founder Quantum Awareness Healing. Dan kita masih buka ya, Brun ya, di SMS di 0818801058, juga di Twitter. Sudah masuk banyak ya, ribuan kayaknya tuh kalau saya lihat. Itu luar binasa ini. Luar binasa. Itu yang sebulan kemarin kayaknya itu. Jangan buka-buka. Oke, yang mau di healing, saya mau mendapatkan healing dan sebagainya. Kita masih ngobrol tadi, sempat nanya sampai di mana tadi pertanyaan itu? Trigger. Ingat dia. Oh, masalah trigger tadi sempat kita ini dulu ya. Kita interrupt dulu tadi kan. Ya sudah, ditanya kembali dong. Jangan. Gue Iya. Mas, silakan. Silakan tuh George. Trigger seperti apa sih? Maksudnya ada suatu, tadi kan sempat ada mengenai passion, terus kemudian bertolak belakang juga, terus kemudian mulai pindah. Trigger yang paling utama nih, yang paling benar-benar sampai pindah dan akhirnya sampai sekarang sampai berjalan dengan baik. Ini apa sih sebenarnya nih? Iya, trigger utamanya ya, yaitu waktu ayah saya meninggal tuh waktu dulu ya, waktu tahun 2007 itu. Ya, itu kejadian setelah banjir tuh. Ya, jadi kembali lagi ketika saya berpikir kalau misalkan manusia ini adalah ciptaan yang sempurna, ya, berarti dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, saya melihat kehidupan ayah saya ketika 2007 ya, 19 tahun sebelum tahun 2007 itu, beliau didiagnosa sakit jantung koroner, ya, dan sudah dibalon juga. Dan akhirnya ya setelah selesai di balon, ya setiap hari itu nonstop selama 19 tahun itu minum obat, ya, setiap hari. Ya. Dan itu ya sampai sepeninggalnya beliau, saya berpikir dalam hati, kenapa kalau manusia ciptaan yang sempurna, kenapa harus minum obat setiap hari? Kenapa harus tergantung dengan obat-obatan? Tergantung dengan orang ya, terapis, dokter. Kenapa harus seperti ini gitu? Kan padahal manusia ini ciptaan yang sempurna gitu. Ya. Nah, inilah awal mula saya mempelajari healing gitu. Dari situ trigger yang pemicu yang paling membuat saya berubah haluan gitu. Ya, seperti itu. Awal mulanya adalah itu. Tapi Mas Ronald, pada saat momen orang menyadari bahwa ini kita aware bahwa adalah makhluk sempurna, katakan begitu ya. Terus kemudian langsung berubah kan begitu kan. Tapi ada juga orang yang menyadari tiba-tiba juga nggak berubah juga, ada. Oh, banyak. Ya, kan? Karena merasa mungkin nggak terasa atau nggak percaya, nggak juga lah, ya udah ke dokter lagi kayak tadi kan nyambungnya gitu. Ya, menurut ya. Gitu. Gimana? Sebenarnya hanya trigger itu saja yang bisa merubah, atau sebenarnya kita bisa mempengaruhi orang sih kalau sebenarnya mereka itu harus berpikir bahwa ada suatu kemampuan yang luar biasa dalam tubuhnya sebenarnya ya. Jangan dimanjakan begitu kan. Jadi tubuh manusia kan diciptakan dengan sangat sempurna ya. Lengkap sebetulnya, sangat lengkap nih. Sangat lengkap dengan kemampuan untuk menyembuhkan dirinya. Salah satunya adalah itu gitu ya. Ya tinggal disadari kita mempunyai kemampuan ini dan kita tinggal pakai sebetulnya. Nah, tapi kebanyakan orang kan tidak menyadari. Awareness-nya nggak ada. Iya, tidak menyadari. Terus juga nggak tahu cara pakainya. Boro-boro mau cara pakai ya. Terus tahu aja enggak gitu. Ya kan? Mereka tanya, oh kalau saya sakit saya harus minum obat. Gitu. Sudah gitu, bro. Karena memang sudah menjadi habit atau kebiasaan orang, atau paradigma atau mindsetnya. Jadi kalau gue sakit nih, gue mesti ke dokter, bro. Gitu. Nah, pernah dengar placebo effect gak? Pernah nggak dengar? Placebo ada gitu. Placebo ada grup, nggak jujur aja. Enggak, placebo grup band yang gue tahu. Gitu ya. Jadi gini, placebo effect ini ada dua pasien ya, A dan B gitu ya, sakit. Mereka ini sakit dan si A ini dikasih obat-obatan, dikasih obat. Si B ini dikasih kapsul lapis gulali, candy, ya, yang menyerupai obat gitu. Dia tidak tahu itu. Dia tidak tahu, ya. Si A taunya obat, si B juga taunya ini obat. Yang terjadi apa? A dan B-nya ini sama-sama sembuh, gitu. Nah, ini placebo effect. Gitu. Jadi tanpa obat pun manusia bisa sembuh. Contohnya, kita pilek, kita batuk, ya. Tanpa obat bisa sembuh, kan? Bisa.
Gitu. Waduh, Kok ini- pada bengong sih? Enggak, masalahnya kan kalau yang dengan toko obat sama apotek gimana caranya? Tapi Jangan kuat suaranya. ini bisa dikatakan seperti ini nggak, bahwa placebo efek tadi Iya. ini sama dengan sugesti? Bisa, Bisa. bisa, Bisa ya? bisa. Placebo efek sugesti. Oke, ini agak mundur sedikit tadi. Tadi bahwa triggernya adalah ketika sang ayah meninggal Meninggal. dunia. Deket banget sama bokap waktu itu. Saya lebih dekat ke mama. Gitu ya. Jadi ayah saya hubungannya nggak terlalu deket, ya biasa aja lah, biasa aja, biasa aja, nggak terlalu deket. Tapi dengan sepeninggalnya beliau, saya jadi seperti dijorokin gitu ya. Jadi apa-apa beliau ini memang tidak mau membuat orang lain tuh repot gitu. Jadi semua yang bisa dikerjakan Beliau sendiri. sendiri. Jadi saya ini nggak kebagian tugas gitu kan. Sampai akhir hayatnya. Iya, giliran beliau meninggal saya yang kalang kabut gitu kan. Akhirnya harus mengurusi semuanya gitu. Ya itu. Oke, untuk mempelajari quantum awareness healing ini banyak sekali cara mungkin ya. Tapi pada saat itu ketemu seseorang kah, atau ada buku yang dipelajari, atau tiba-tiba dapat wangsit? Gue juga nggak tahu seperti itu. Saya belajar banyak. Saya banyak metode-metode penyembuhan dengan energi yang saya pelajari juga ada ya, ada beberapa. Tapi secara guru itu nggak lebih dari 3 orang. Selanjutnya saya belajar lewat buku-buku. Ya, istri saya tahu tuh buku saya banyak dah mengenai healing gitu ya. Terus tapi sampai satu waktu saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata healing itu sudah ada di tubuh manusia masing-masing. Penyembuhan itu sudah ada, kuncinya sudah ada, tinggal dipakai sebetulnya gitu ya. Dan buat saya pribadi, healing is simple. Ya, penyembuhan itu mudah, tidak harus rumit, tidak harus baca mantra segala macam pun tidak harus melakukan gerakan-gerakan apapun pun tidak. Ya, kan manusia terdiri dari 3 ya, body, mind, and soul ya. Iya, betul. Nah, yang paling utama adalah mind-nya. Mainnya. Ya, mind-nya benar, soul-nya benar. Soul-nya benar mengakibatkan badinya benar. Jadi ketiga ini selaras, orang itu sehat. Gitu. Kebanyakan kan banyak yang pikirannya nggak benar, ya akhirnya tubuhnya pun sakit-sakitan gitu. Semuanya jadi memang berpulang kepada mind. Iya. Itu. Oke, bisa dikatakan bahwa penyakit itu hampir Mostly dari mind itu Iya, ya. karena iya. pikiran. Iya, betul. Betul, emosional. ketika dia memikirkan bahwa tubuhnya gatal semua, maka terjadilah gatal. Iya, kalau Bisa. pikirannya negatif ya, jadi tubuh kita merespon langsung, instantly apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Oke. Sangat instan. Gue lagi mikirin yang sehat nih. Nah, Terus lu mikirinnya ada kemana-mana biasanya. Ini kan menurut lo. Oke, di 081-880-1058 silakan Anda gunakan Twitter kami di LITFM 1058. Ini saya agak bikin alurnya ini agak loncat-loncat sedikit, bahwa perjalanan seorang Ronald Adrianto untuk menjadi apa nih? Kita nyebutnya apa? Praktisi? ya praktisi lah ya. Praktisi ya. Kalau disebut healer, no, bukan saya yang menyembuhkan. Iya. Yang menyembuhkan kan tubuhnya sendiri, ya. Iya. Ya Ronald aja, panggil Ronald aja gitu. Ya mungkin terapis kali. Terapis. Gitu ya. Ini berpindah profesi ketika waktu itu masih main band. Oh enggak. Jadi setelah bermain band sudah selesai masanya, ya. Akhirnya kita terjun di bisnis keluarga, yaitu kantin ya. Kita jualan mie di rumah gitu. Itu dari tahun 88 jadi promosi nih gue. Masih ada. Masih ada Di mana? sampai Di sekarang Kelapa di Kelapa Gading? Gading, di rumah, di alamatnya di Kelapa Cangkir itu. Lengkap. Gitu ya. Betul lah, ngomong-ngomong ya sekalian Kelapa Cangkir. Ini apa bakmi keriting atau gimana? Loh. Bukan itu yang mau kita bahas malam ini. Itu udah di bonding ya, di bonding udah deh ya. Ya itu jadi sampai mana tadi, ketawa sih itu. Oke, membuka usaha keluarga. Nah, itu dia. Jadi ya kita mulai menekuni itu dan sampai sekarang gitu, sampai sekarang. Nah, apa yang saya jalani ini adalah calling dan passion yang ya setiap orang pasti punya calling dan passion masing-masing ya. Kebetulan saya di sini gitu, di healing gitu. Jadi ya inilah saya gitu. Selain saya sebagai terapis, saya juga punya bisnis keluarga, yaitu Oke. kantin gitu.
Tetap ya. Tetap ya, tetap. Oke. Untuk memilih dua pilihan hidup ini ada suatu dibutuhkan keseimbangan tentunya. Iya. Oke, sekali lagi untuk Anda di 0818801058 ini ada Mick Jagger nanti kali ya. Iya. Kalau ini ada. Kita tahan dulu untuk di sesi berikutnya. Kita break aja sebentar ya. Oke. Silakan untuk Anda, jangan lupa untuk Twitter juga masih akan kita buka sampai dengan jam 9 malam nanti. Masih dari Wisma Nusantara lantai 25 di Sis 105.8 Light FM, Best Slow Hit Station. Lights Corner malam hari ini bersama dengan Ronald Adrianto, founder Quantum Awareness Healing. Seru juga ya ternyata kalau dikatakan bahwa tubuh kita ini sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Betul. Ya. Sangat seru. Sangat luar biasa. Luar biasa. Nggak kepikiran. Kalau tadi sempat ketika off air kita tarik feeder, lagu sedang didengarkan, ada satu pembicaraan antara George, Mas Ronald, saya dengan Mbak Cindy bahwa ternyata nafas yang paling simpel aja. Kita nafas ini nggak disuruh harus tarik hembus, hembus. Tapi itu berjalan dengan sendirinya, otomatis. Ini baru nafas yang kelihatannya jelas nyata. Yang lain juga ada, cuman kita tidak menyadarinya. Ya. Gimana yang paling simpel aja Mas Ronald untuk membuat kita semua organ-organ ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Secara awam aja bisa dijelaskan nggak? Ya, intinya adalah kitanya tuh harus relax ya. Jadi relax, ada yang nanya relax tuh gimana ya? Pokoknya kayak kita mau istirahat lah gitu kan. Ya. Kalau misalkan ini kalau saya boleh sharing, di saat kita relax, pikirannya otomatis relax juga. Jadi banyak orang yang relax tapi pikirannya sibuk sendiri gitu kan. Nah, memang itulah sifat pikiran kita, liar kalau nggak dilatih gitu kan. Nah, caranya gimana kalau misalkan kita mau relax? Ya kita duduk ya, atau mau posisi meditasi juga boleh ya, duduknya kita senderan, matanya dipejamkan. Relax itu bukan berarti tidur kan? Bukan. Kalau saya biasanya kalau tidur itu tidur. Gitu. Biasa kalau ada meditasi nyender kalau itu meditasi ngorok. Oke. Ya, hal yang simple adalah ketika kita duduk, kita relax ya, matanya dipejamkan. Ya kita sadar bahwa kita itu bernafas. Kita sadar kitanya bernafas. Gitu. Jadi kita menyadari nafas kita masuk, ya. Kita menyadari bahwa nafas kita keluar. Ini hal simple, tapi kalau misalkan kita lakukan ini nggak mudah loh. Gitu. Ketika kita menyadari, mungkin bisa kita menyadari 1 menit gitu ya, nafas kita, napas, terus 1 menit lewat, pikirannya udah kemana-mana lagi. Gitu. Ini kan pikirannya manusia ya, memang biasa seperti itu. Makanya kita harus latih pikirannya agar pikiran kita tuh baik gitu. Seperti yang dibilang tadi body, mind, and soul. Mind-nya apa yang paling utama. Kita ke line SMS, George. Di sini udah ada selamat malam untuk Anto di Sunter. Selamat malam Mas doang. Gak ada titik-titik. Apa prinsip hidup Anda hingga sepertinya kok santai dan nyaman memilih profesi yang sekarang Anda tekuni? Ya, itu dia. Prinsipnya adalah jadi sebelum saya jawab itu, saya mau terangkan dulu yang power versus force ya. Jadi kebanyakan manusia itu memakai force ya, tadi seperti kita udah ngobrol-ngobrol. Force itu sifatnya memaksa, dipaksa, terpaksa, dibuat-buat gitu ya. Force. Ya, banyak manusia yang hidup memakai ini. Jadi tidak heran mereka capek sendiri lah gitu ya. Mereka mengubah sesuatu dengan paksa gitu, tapi yang mereka dapat adalah mereka capek, hasil yang mereka dapat tidak maksimal gitu, cuman sedikit ya. Nah, ketika ada satu jalan lagi yang namanya power ya. Power itu kekuasaan, daya, tenaga, power. Nah, kalau kita pakai power ini sangat luar biasa ya. Seperti yang memang di SMS tadi, memang saya jalani hidup saya santai, tapi amazingly ya, Quantum Awareness Healing bisa dikenal di mana-mana juga gitu. Gitu, santai. Saya tidak ngoyo, saya tidak memaksakan ini terjadi. Saya pun tidak memaksakan saya untuk datang ke Light FM gitu. Itu ada dapat tawaran sendiri pun saya datang gitu. Ya. Jadi hal-hal seperti ini loh yang saya tidak maksa, yang tidak terpikirkan oleh saya, itu yang dapat gitu, itu yang datang kepada saya gitu. Ya, jadi
ya kita harus mengerti prinsip power versus force. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, ikut workshop saya gitu kan. ini teasernya aja. Jangan banyak-banyak. Iya, nanti betul. puas di sini repot. Tadi disebutin juga bahwa sudah banyak yang tahu. Emang udah berapa banyak sih quantum awareness healing ini di Indonesia? Di Indonesia itu kita ada di Medan, ya. Saya buat pelatihan di Medan, terus di Jakarta tentunya. Ada lagi di Semarang, Ungaran, Solo, Jogja. Akan datang lagi di Pekanbaru, ya. Terus yang sudah workshop yang akan ketiga kali nanti di Bali. Di Jakarta sendiri? Di Jakarta sendiri sudah dari tahun 2010. 2010 rutin setiap dulu setiap bulan sekali. Tapi karena sekarang jadwalnya hampir setiap minggu saya keluar, jadi mungkin Jakarta dapat jatahnya bisa 2-3 bulan sekali gitu. Agak sulit juga ya? Iya, agak sulit. Kita mau merubah pertanyaan, bukan ke Mas Ronald, tapi yang di sebelahnya Mbak Cindy. Ya. Monitor. Ya. ngantuk dia. Ya, siap. Ini Mas Ronald sang suami ini memilih profesi sebagai apa ya? Saya tidak tadi menyebutnya adalah terapis ya, istilahnya terapis lah. Terapis. Dirimu mendukung. Pertama kali ketika dijelaskan ini loh saya mempunyai apa ya, akan memilih profesi seperti ini gitu. Pertama sih kaget, nggak percaya, soalnya dari musik tiba-tiba mau jadi terapis itu kayaknya aneh nggak? Aneh buat saya aneh si gitu. Koko ini tiba-tiba gitu. Iya si Dek. Koko. Iya pertama sih aneh gitu. Pertama ya rada-rada ya terserah deh, namanya imam, namanya suami ya, go ahead lah. Pokoknya saya tetap ngedukung apapun keputusan dia ya. Cuma ya rada-rada bisa nggak dia ngapain sih gitu kan, kayaknya tetap masih bertanya-tanya ya. Cuma sambil saya ya melihat lah apa yang dia lakukan, hasilnya juga saya bisa lihat. Saya bilang oke, lama-lama ya oke, saya percaya sama dia, saya ngedukung gitu loh. Jadi pasien yang pertama juga. Saya percobaan. Percobaan Ya pertama. ampun. Iya. Tega lu ya. Kelinci percobaan. Istri sendiri dipakai kabar. Oh, gak berhasil. Oke, gitu. Ini gimana ceritanya jadi pasien pertama waktu itu? Coba apanya? Enggak, maksudnya Dicoba apa? maksudnya gejala sakit apa waktu ini Anda nih. Disitu jangan ketawa. Oke, saya diam aja. Simptomnya apa? Gejalanya waktu itu apa yang sampai Mas Ronald sang suami mau meyakinkan sebagai percobaan pertama? Apa sih waktu itu? Puji Tuhan saya sih jarang sakit ya. Lalu? Mungkin dari pikiran ya. Suami saya selalu kalau misalnya saya ada masalah atau apa, mungkin kalau udah kesel gitu kan, sering curhat sama dia tuh kayak kamu kontrol pikiran kamu. Cuma itu terus selalu dia bilang sama saya itu. Terus lama-lama ya gitu, kayak waktu saya flu juga dia ngajarin minum obat. Terus maksudnya dia tidak menganjurkan saya untuk minum obat. Dia hanya menganjurkan saya untuk kamu diam. Kamu meditasi, kamu minum air putih yang banyak, udah itu aja gitu kan. Terus jangan nonton TV, karena saya kan bandel, namanya istirahat ya udah diranjang tiduran, cepret nonton TV gitu kan. Oke, akhirnya saya ikutin itu ya, lama-lama iya nggak perlu obat kayaknya, jadi sembuh sendiri gitu. Jadi yang toko obat kemarin buka sempat tutup juga. Oh iya tutup kayaknya deh. Takut dituntut nih. By the way sekarang Putri umur 5 tahun. Ini anak-anak kecil biasanya ada aja yang namanya demam, musim-musim pancaroba gini ya, unpredictable cuacanya. Juga menggunakan teori yang sama juga. Iya. Sudah terbiasa. Siapa namanya? Darlin sudah terbiasa dengan Hai Darlin, nyapa dulu ya. Dia pasti lagi dengar. Darlin dengerin juga ya. Ini mami sama papinya mempunyai suatu keahlian khusus. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia sudah mengerti. Jadi kalau misalkan si Darlin lagi sakit gitu ya, ya udah Darlin, kamu ngomong sama badannya ngerti kok, gitu. Oh iya? Yes, gitu. Bahkan mungkin anak kecil 5 tahun pun bisa untuk melakukan itu. Bisa. Mungkin nanti istri saya bisa cerita waktu dia lagi itu ya, kantung kemihnya itu, apa namanya, infeksi itu, saluran kemih.
Yang waktu dulu topang tangan langsung tidur. Coba deh. Iya, tadinya tuh sakit terus kalau anak kecil jantung kemihnya udah sakit tuh, aduh saya udah stres, bingung kan ini mau diapain, saya juga mau nolong gimana caranya, Udah rewel, nangis pasti ya. Gimana gitu kan, Nangis aduh, pasti ya. saya udah Sakit. pusing ya. Cuma ya sampai saya bilang sama Darlin, ya udah Darlin bilang sama badan Darlin gitu kan, terus akhirnya dia ditumpang tangan, dia hanya sembari berdoa sambil mengelus-ngelus gitu, lama-lama Sembuh ya. Masih hilang ya. bisa tidur nyenyak. Oh. Artinya dia sudah tidak merasakan sakitnya lagi. Iya, sampai besok pagi dia bangun deh. Wah. Oh. Tapi memang jadi terapi ini saya tujukan memang untuk pelengkap lah gitu ya, untuk pelengkap dari medis gitu ya. Jadi tapi sometimes di saat medis nggak bisa apa-apa, ini bisa apa-apa gitu dan sangat luar biasa seperti itu. Bisa dikatakan alternatif nggak? Saya nggak mau dikatakan alternatif. Alternatif artinya adalah pilihan Alternatif lain gitu ya. Biasanya ya kan? Ya. Mungkin orang bisa boleh ngomong seperti itu, tapi kadang karena pikiran kita kan ini ya, banyak orang yang berpikir oh ini pengobatan alternatif pakai apa lah itu kan, pakai yang sesuatu yang berbau klinik segala macam. Ini nggak sama sekali. Ini pelengkap lebih Pelengkap lah ya. Pakai pelengkap itu ya. Pelengkapnya bisa dikatakan bisa menjadi satu pilihan utama. Yes, sekarang bisa. Oke. Menarik sekali. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS di 081 880 1058. Tadi yang menarik sekali adalah Darlin kecil ini berusia 5 tahun, dia sudah bisa mengendalikan pikirannya ya. Iya, saya ajarkan memang ketika Darlin nanti kalau misalkan sakit ya, kamu ngomong sama badannya yang sakit gitu. Misalkan kaki sembuh ya, kaki nggak apa-apa ya, kamu sembuh gitu, dan sakitnya hilang gitu. Kan tadi saya bilang kan pikiran tubuh kita merespon dari setiap perkataan dan pikiran kita. Itu dia. Ini udah saya kasih rahasianya dibeberin. Ntar Jos, kaki sembuh ya di depan orang banyak gitu di kantor, kaki sembuh ya. Kantong diisi dong. Kantong diisi dong. Kantong berisi. Udah gila udah tuh. Isi bon itu. Bon di kemarin-kemarin. Saya tahu nih Mas ini ngomong gitu ya. Mas Ronald, klien yang selama ini lebih banyak mereka datang langsung kepada Anda atau mungkin melalui telepon atau melalui apa gitu, dan langsung pada saat itu bisa langsung dilakukan healing atau bagaimana kebanyakan mostly? Ya, awalnya itu saya yang nguber. Saya nguber-nguber cari mangsa istilahnya, cari klien. Betul. Tapi waktu dulu nggak bayar ya. Terus sesudah berjalannya waktu, udah cukup lama, banyak pengalaman, buka terapi, berani buka terapi. Waktu dulu pun saya juga mengkonsultasikan ini kepada istri saya mau buka terapi, gimana menurut kamu gitu. Dia pun Cindy ini nggak waktu dulu bingung, yang bener nunggu nanti gitu kan. Tapi memang karena passionnya itu ya, jadi jalan aja meskipun dia ngomong enggak, dia ngomong enggak, saya tetap pasang gitu. Saya tetap pasang brosurnya. Nah, klien itu kebanyakan mereka datang lihat dari brosur, lihat dari ininya, poster maksudnya. Itu, dan mereka terapi janjian ya, tidak bisa seperti kayak kita datang ke dokter ya, paling 10-15 menit. Karena proses terapinya bisa makan waktu, yang paling sebentar itu 5 menit, yang paling lama itu bisa 5 jam. Ya, tergantung dari tubuhnya klien masing-masing. Kita tidak bisa setting ini harus 1 jam, setengah jam, 2 jam, kita tidak bisa. Terus nah kebanyakan dari mulut lewat mulut. Itu mereka datang ke tempat saya, ke rumah untuk diterapi. Gitu. Seperti itu. Sebenarnya Anda sebagai terapis ini, Anda mengatakan nggak kalau klien ini sebenarnya sudah sembuh gitu? Nah, yang bisa merasakan sembuh atau tidaknya adalah klien sendiri kan. Ya. Tapi kan dia bisa aja dibilang, oh ya sembuh, padahal mah belum gitu, misalkan gitu. Ya ruginya dia kan memang enggak sekali terapi itu langsung sembuh, tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan sekali terapi langsung sembuh seperti yang saya cerita tadi ya. Bisa sejam, gitu. Bisa. Jadi penyembuhan itu tergantung lagi kepada respon tubuh masing-masing, sensitivitas tubuh klien masing-masing. Jadi tidak bisa disetting, sekali datang sama saya langsung sembuh. Siapa saya gitu kan? Tergantung dari jenis penyakit yang bukan ya sebenarnya tubuhnya tadi.
Kekuatan tubuh tadi. Dari tubuhnya, respon tubuhnya. Ada yang tadi sempat diceritakan juga sekali datang langsung bisa sembuh. Ya, ada. Wow. Jadi body, mind, and soul itu satu kunci dan mind adalah pikiran utamanya. Betul. By the way, kalau misalnya senggang, Mau sekarang? nggak, pertanyaannya bukan itu. Oh gitu. Jadi Iya, dengan iya, keluarga masih punya waktu cukup luang karena punya bisnis. Saya tidak bilang bisnis sampingan ya, bisnis utama punya rumah makan. Ya. Terus saya yakin pasien kayak Mas Ronald ini datangnya juga ada dan ada terus. Ngebagi waktu sama keluarganya gimana? Saya boleh dibilang santai loh. Karena kan rumah makan sendiri kan di rumah juga gitu. Oh, di rumah juga? Di rumah juga. Oke. Jadi bisa sambil kontrol gitu kan. Iya, makanya rumah makan namanya. Iya. Rumah ya. Kantor makan. Silakan Mas. Iya. Tumben pinter. Oh gitu ya. Nekat. Nekat. 4 menit lagi nekat. Coba sejam dia Pak. Iya. Oke. Ya, terus kalau misalkan terapi kan memang di rumah saya juga gitu. Jadi ya semua yang saya kerjakan di rumah. Masih sempat antar Darlin sekolah? Masih sempat dong. Sempat. Jadi untuk waktu keluarga saya nggak ada masalah untuk itu gitu. Gitu. Mas Ronald percaya nggak bahwa pekerjaan di rumah bisa mengurus pekerjaan, bisa mengendalikan pekerjaan, termasuk bisa selalu dekat dengan keluarga, itu impian hampir setiap orang. Oh iya, saya percaya itu. Itu sudah cukup atau masih ada impian lain? Saya tidak memaksakan impian saya untuk terwujud, gitu ya. Saya memakai power, saya tidak memakai force tadi, gitu. Apa yang saya impikan, saya hanya taruh di sini, di pikiran. Selanjutnya biarkan Tuhan saja yang mengatur. Gitu. Afirmasi ya? Tidak pakai afirmasi juga, nggak ada. Nggak ada. Mengalir. Biarkan yang terjadi akan terjadi lah. Yes, saya tahu yang terbaik itu yang terjadi sama saya. Udah itu aja. Wow. Santai banget hidupnya. Oke. Sudah hampir jam 9, gak kerasa 1 jam sudah ngobrol bareng sama Ronald Adrianto, founder Quantum Awareness Healing. By the way, mungkin light audience dari tadi sudah dengerin ini ngomongin Quantum Awareness Healing. Ini di mana sih kita bisa ketemu? Nah, iya, Quantum Awareness Healing itu ada di Jalan Kelapa Cengkir Timur 1, ya, Blok EA 1 nomor 1 di Kelapa Gading Permai. Kalau mau nomor teleponnya 0811 84 3113 dengan saya sendiri, itu line pribadi saya langsung ya. Jadi kalau misalkan light audience ada yang mau konsultasi bisa langsung dial nomornya gitu. Terus di website ada juga www.qahealing.com. Oke. Itu ya. Kalau di Facebook ada Healing Touch _terapi @yahoo.com. Healing Touch _terapi @yahoo.com. Semuanya Healing Touch terapinya itu in English ya. Oke. Bisa datang ada jam-jam tertentu ke sana? Saya buka terapi dari jam 9 sampai jam 5 sore by appointment only. By appointment only. Yes. Artinya nggak bisa datang langsung Tidak. ke sana. Tidak bisa. Ya. Gampang sebenarnya, apalagi kalau sudah istilahnya apa tadi, kalau kita sudah di tadi sempat bicara, ini agak lupa nih kalau udah ngomong kayak gini. Ketika sudah disembuhkan, kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Betul. Betul ya. Jadi nggak usah bolak-balik datang ke tempat dirimu di Kelapa Gading. Oh iya, untuk itu saya selalu kalau misalkan untuk klien yang terapi ya, saya bilang nanti kamu lakukan seperti yang kamu lakukan di tempat terapi, ya. Kuncinya adalah satu, relax dan santai, matanya dipejamkan, izinkan tubuhnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ini poin penting, gitu. Nah itu. Oke, asik ya. Datang sekali terus suruh ngerjain sendiri di rumah. Biasanya besok datang ya 2 hari lagi, 3 hari lagi datang gitu. Beda kan dengan yang itu. Dengan itu. Mas Ronald, terima kasih banyak. Terima kasih ngobrol di sini malam hari ini. Senang bisa sharing. Mbak Cindy, terima kasih. Salam untuk Darlin ya. Oke. Nah, thank Darlin you masih so dengerin much. malam hari ini, belum tidur? Belum kayaknya. Tunggu mami papinya pulang. Oke, siap. Oke. Thank you. Sukses. Sama-sama sukses juga. Oke, salam untuk keluarga. Oke.